Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam program Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita berharap dan berdoa kiranya kita senantiasa dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema Sapari kali ini ialah komitmen terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Esra pasal 7 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Esra adalah salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama, khususnya pada masa pasca pembuangan. Bangsa Israel karena keberdosaannya telah dibuang, dihukum Tuhan dengan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Nah, setelah genap waktunya 70 tahun, Tuhan kemudian memulangkan kembali bangsa Israel ke negerinya. Nah, ada setidaknya 3 tokoh penting dengan peran masing-masing dalam masa pengembalian dari pembuangan ini. Yang pertama, Zerubabel. Dia memimpin pulang bangsa Israel dan membangun kembali bait Allah yang telah dirusak oleh musuh. Yang kedua, Nehemia. Dia membangun kembali tembok kota Yerusalem yang juga telah rusak. Dan yang ketiga inilah Esra, yaitu dengan tugas membangun kembali kerohanian umat Israel. Mengapa perlu dibangun kembali kerohanian umat? Karena tentunya umat Israel telah demikian jauh meninggalkan Tuhan dan firman-Nya. Bahkan telah melakukan perzinahan rohani dengan cara menjadi penyembah berhala, menyembah dewa-dewa bangsa asing. Selama di pembuangan mereka juga tentunya jauh dari pusat ibadah bangsa Israel, yaitu bait suci. Bahkan bait suci yang di Yerusalem pun telah rusak. Nah, Esra ini adalah seorang imam, seorang ahli kitab, seorang yang mahir dalam Taurat Musa. Namun demikian Esra telah bertekad, berkomitmen untuk meneliti itu studi, untuk melakukan dan untuk mengajarkan Taurat Tuhan, yaitu dalam rangka untuk membangun kembali kerohanian umat Israel. Esra meneliti dengan sungguh-sungguh, bukan berhenti untuk diketahui pengetahuan, tapi kemudian ia melakukannya, menjadi pelaku firman. Setelah melakukannya, dia baru mengajarkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan pada masa kini pun tentu perlu meneladani komitmen Esra terhadap firman Tuhan seperti itu. Sekalipun dia sudah ahli, mahir, tetapi tetap bertekad untuk terus belajar, menjadi pelaku firman, dan sedapat mungkin membagikannya kepada sesama supaya menjadi berkat. Nah, mengapa kita perlu menjadi pelaku-pelaku firman seperti itu? Dalam Yohanes pasal 14 ayat 21 Tuhan Yesus berfirman, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Di ayat 14, di pasal 14 ayat 24, sebaliknya barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Jadi menuruti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan menjadi ukuran apakah kita mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita mau mengasihi Tuhan sesuai dengan hukum pertama dari hukum kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, tentu kita akan menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak mengerti mana yang harus dilakukan? Bagaimana kita bisa mengerti mana yang dilakukan kalau kita tidak pernah membacanya atau mempelajarinya? Bapak Ibu sekalian, Alkitab kita terdiri dari PL 39 kitab dan PB 27 kitab, total 66 kitab. PL 929 pasal, PB 260 pasal, total 1189 pasal. PL 23.214 ayat, PB 7.957 ayat, total 31.171 ayat. Apakah kita sudah pernah membaca, mempelajari semuanya dari Kejadian sampai Wahyu? Kalau kita membaca Alkitab ini 3 pasal per hari, kita akan menyelesaikannya kurang lebih 1 tahun. Kalau kita membacanya 1 pasal per hari, kita akan selesai dalam 3 tahun. Kalau kita membaca 1 ayat per hari, kita akan menyelesaikan dalam 85 tahun. Ada ilustrasi dalam buku The Wonders of the Word of God, keajaiban firman Tuhan, karya Robert L. Summer. Ada seorang pria di Kansas, Amerika Serikat yang baru jadi Kristen, yang haus membaca Alkitab, tapi tiba-tiba mengalami kecelakaan, terkena ledakan, kehilangan penglihatan dan tangannya. Sedih sekali dia.
Tetapi dia mendengar ada wanita di Inggris yang bisa membaca Alkitab Braille dengan bibirnya. Tapi waktu dia mencobanya ternyata saraf bibirnya rusak. Tetapi dalam kesedihannya akhirnya dia mencoba dengan lidahnya. Dan ternyata lidahnya bisa membaca huruf-huruf Braille dalam Alkitab itu. Luar biasa sekali. Dan waktu buku itu ditulis, dia dicatat di sana sudah membaca Alkitab PL dan PP dengan huruf Braille dengan lidahnya itu sebanyak 4 kali. Luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kita yang masih dikaruniai penglihatan yang normal? Mari gunakan kesempatan yang ada untuk berkomitmen meneliti, melakukan, dan mengajarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan bagi hari ini. Ajar kami untuk belajar firman Tuhan, melakukan dan mengajarkannya, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.